Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan saya Wahyudi. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman pemahaman tentang Merdeka Belajar. Topik yang pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini, kita diminta merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apakah kita di masa depan. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 bagian, yaitu mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersama kepada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan seperti kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Selanjutnya, Bapak Ibu, kemudian apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu sendiri. Peran guru sebagai penuntun, memotivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangat penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Kita tentu sudah memahami konsep ing ngarso sung tolodo, ing madya mangun karso, di mana guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Nah, Bapak Ibu, inilah 3 bagian proses kita dalam merefleksikan dan peran sebagai pendidik. Bapak Ibu hebat, kita menuju yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 bagian dalam proses mendidik dan mengajar. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kita menuju yang bagian ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 yang akan kita pelajari, Bapak Ibu. Yang pertama, kodrat murid, dan yang kedua, asas trikon. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh pada kodrat murid, bahwa sesungguhnya perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan segala kodrat keadaan, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi alam
dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan sedangkan asas trikon terdiri dari 1. Kontinuitas. Kontinuitas merupakan pengembangan yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Konvergen merupakan pengembangan yang menggali dari berbagai sumber yang ada. Yang ketiga, konsentris. Konsentris merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Sekarang kita menuju di bagian yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan juga teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi, yang artinya ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti diartikan sebagai ranah lahir yang berwujud pada tenaga atau tindakan. Sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerakan, pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Teori konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Dijadikan sebagai sebuah misi mulia yang mampu melakukan dialog budaya dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budayanya itu sendiri. Dan pada akhirnya tujuannya seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan tentang materi Merdeka Belajar dengan mengisi link Google Form berikut. Atau bisa Bapak Ibu klik yang ada di kolom deskripsi di bawah, atau juga Bapak Ibu bisa mengisi di kolom komentar dengan mengisi apa yang Bapak dan Ibu pikirkan dan langkah kecil apa yang akan dilakukan setelah memahami pemahaman materi ajar tersebut. Kata-kata terakhir dari saya, mari bersama kita dukung transformasi pendidikan, teknologi pendidikan di Indonesia agar pendidikan Indonesia mengalami transformatif dan merdeka belajar. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.